Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Afrian Fatrawan Eksa Putra dari kelas MJ824. Saya akan mempresentasikan terkait keamanan TIK di KPP Pratama, di kantor pelayanan pajak. Latar belakang. Terdapat 4 latar belakang. Yang pertama, ketergantungan layanan digital. Pelayanan perpajakan saat ini sepenuhnya bergantung pada infrastruktur TIK dan sistem digital terintegrasi. Yang kedua, aset informasi krusial. KPP mengelola data perpajakan dan data pegawai yang bersifat sangat penting, rahasia, dan wajib dilindungi dari pencurian maupun penyalahgunaan. Yang ketiga, dampak risiko gangguan. Terjadinya insiden siber dapat memicu kebocoran data, penyalahgunaan akun resmi, manipulasi data, hingga kelumpuhan layanan publik. Dan yang terakhir, ancaman multifaktor. Ancaman tidak hanya berasal dari peretas luar, tetapi juga dari tapi juga bisa dari kesalahan internal, seperti kelalaian pegawai, phishing, malware, serta perangkat yang tidak aman. Notes yang ingin saya ambil di sini adalah keamanan TIK di KPP bukan hanya urusan atau tanggung jawab dari tim TIK, melainkan tanggung jawab untuk seluruh pegawai. Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta untuk awas dalam pengamanan TIK-nya masing-masing. Berikut landasan hukum atau regulasi resmi yang mendasari penerapan keamanan TIK di lingkungan DJP dan Kementerian Keuangan. Yang pertama ada PMK nomor 110/2024 terkait penyelenggaraan SPBE Kemenq yang mengatur keamanan informasi berbasis 5 prinsip utama: kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan. Yang kedua ada Per 41 PJ 2010 mengelola keamanan informasi DJP, kebijakan induk yang mengatur tata kelola pengamanan aset data, aplikasi serta infrastruktur teknologi secara menyeluruh DJP. Yang ketiga, kebijakan internal hari DJP, arahan dan operasional harian, pengamanan perangkat komputer dan jaringan domain DJP, wajib pembaruan antivirus atau endpoint protection, penggunaan email kedinasan resmi, dan penerapan ketat clean desk policy. Berikut data sensitif dan matriks resiko TIK. Data yang wajib dilindungi antara lain adalah identitas dan SPT wajib pajak, data pembayaran, dokumen kedinasan, data pegawai, data kredensial, akses, serta file komputer atau fisik. Berikut saya bagi menjadi 3 jenis dari bentuk risiko, dampak utama, dan pencegahan mitigasi pengguna. Bentuk risiko yang pertama ada phishing. Dampak utamanya, akun resmi diambil alih oleh pihak tak berwenang. Mitigasi yang bisa dilakukan, cermat periksa pengiriman email atau hindari klik tautan asing atau link-link yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Lalu ada malware. Sistem terganggu bisa menyebabkan sistem terganggu atau file terinspeksi atau terkunci. Mitigasinya berupa pastikan antivirus terupdate dan komputer terhubung dengan domain DJP. Yang ketiga, salah kirim data. Dampaknya bisa kebocoran informasi perpajakan ke pihak luar. Pencegahannya bisa verifikasi ulang alamat email dan lampiran sebelum dikirim. Jadi lakukan double check agar tidak terkirim ke tujuan yang salah. Lalu yang keempat, berbagi password. Dampaknya bisa akses tidak sah atau hilangnya akuntabilitas individu. Pencegahannya atau mitigasinya, gunakan akun personal, dilarang keras meminjamkan kredensial. Yang terakhir, dokumen yang tertinggal. Bisa menyebabkan data rahasia yang harusnya tidak diakses dengan orang tertentu, jadi bisa diakses dengan orang tidak berhak. Terapkan clean desk policy atau bersihkan meja sebelum pulang kerja. Dan kunci screen PC saat pergi, pin lock. Risiko terbesar bukan hanya dari peretas luar, melainkan kelalaian internal pengguna, yang sering menjadi titik masuk entry point utama kebocoran siber. Itu yang ingin saya garis bawahi. Jadi kita sebagai pegawai, kita juga harus awas dalam rangka agar kejahatan siber tidak menembus
pertahanan kantor kita atau instansi kita. Berikut 5 pilar strategi keamanan informasi. Yang pertama, pengamanan akses. Gunakan akun pribadi mandiri. Hak akses sesuai indikator tugas. Password wajib dirahasiakan dan update hak akses saat mutasi atau rotasi. Yang kedua, pengamanan perangkat. Update patch sistem berkala, antivirus selalu terhubung server DJP, dan konfigurasi sesuai standar DJP, lalu dilarang menginstal aplikasi ilegal. Yang ketiga, pengamanan data. Data khusus untuk dinas. Batasi transport data sensitif. Simpan dokumen fisik di laci terkunci. Pemusnahan file sesuai aturan. Yang keempat, pengamanan fisik. Penerapan clean desk, kunci PC saat ditinggalkan meja, winlock, jaga dokumen dari jangkauan pihak luar. Yang kelima, penanganan insiden, deteksi, kenali kejanggalan, laporkan, hubungi tim TIK, tangani pulihkan isolasi ancaman, evaluasi perbaikan berkelanjutan. Peran pegawai dan kesimpulan. Keamanan informasi tidak akan efektif hanya mengandalkan teknologi tanpa kedisiplinan individu pengguna. Rahasiakan kredensial, lock PC dan clean desk, waspadai phishing dan laporkan segera jika terjadi kejanggalan di sistem atau indikasi sistem. Formula keamanan informasi yang kuat adalah sistem yang aman, dipadukan dengan aturan yang jelas dan pegawai yang disiplin, akan menghasilkan keamanan informasi yang lebih kuat. Penerapan clean desk polisi atau bersihkan meja sebelum kita pulang kantor adalah langkah paling sederhana dan efektif yang dapat langsung dilakukan oleh setiap pegawai. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.